Hoi, kembali lagi di Back End Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, kali ini tuh seperti yang saya bilang ya di video kemarin, kalau saya bakal bikin video tentang unit testing, ya ini saya bakal jelasin untuk membuat unit testing. Jadi kalau yang belum nonton video sebelumnya ya ditonton lah ya, kalau udah dibikinin. Oke, intinya sih di sini yang mau saya tampilin itu adalah gimana sih cara kita bikin unit testing yang nggak bikin stres. Unit testing yang ya mudah, ceria, manja-manja, seperti itulah. Intinya nggak ribet, gitu. Sebelumnya intermezzo dulu, unit testing itu apa sih? Ya, unit testing itu ya salah satu metode pengujian lah ya dalam pembuatan software gitu kan, di mana komponen individual ya, atau kayak unit lah, unit yang dari sebuah sistem itu kita uji gitu, unit terkecilnya itu secara terisolasi ya, garis bawah di situ, secara terisolasi. Jadi kita ya testing di unit itu aja gitu kan. Yang intinya nih untuk ya buat memastikan lah kalau dari setiap komponen unit dari sistem yang kita buat itu, ya dia berjalan dengan baik dan benar gitu kan, nggak ada, salah-salah kayak gitu lah ceritanya. Eee, Kalau secara kegiatannya unit testing itu gimana ya kira-kira seperti ini ya, kita dari mulai kita tambahin unit testing, terus, kita running unit testing-nya, apakah dia udah oke, kalau udah oke udah selesai, kalau belum ya kita benerin lagi sampai bener. Intinya cuma seperti itu kalau dalam kegiatannya. Jadi ya biar nggak banyak cincong lah ya, langsung aja saya tunjukkan. Jadi oh ya saya tuh masih pakai project yang kemarin yang for learning itu. Nanti, oh yang ini juga masih sama dia ada di branch Redis, jadi masih pakai yang Redis kemarin yang di video kemarin, yang belum tonton, tonton lah ya. Nanti sama sih, untuk link clone-nya saya taruh di description, nanti rekan-rekan semua bisa clone buat ya buat di-clone, buat dipelajarin, buat dicontoh gitu-gitulah. Oke, ini saya langsung ke codingnya. Jadi, oh ya di sini nih unit testing yang mau saya contohkan itu unit testing di sisi use case aja gitu. Sebenarnya kita bisa unit testing di layer yang berbeda ya, bisa di layer yang handler, bisa di layer yang ke repository juga gitu kan. Jadi nanti itu pengembangan bisa rekan-rekan lakukan sendiri. Di sini saya contohin untuk bikin di apa namanya di use case-nya dulu aja. Nah, untuk ngebuat unit testing itu gitu ya. Kira-kira seperti ini, ini terkait ya, terkait sama kegunaan unit testing itu tadi. Kegunaannya sih ya sebenarnya tuh kayak kita bisa mendeteksi bug secara dini gitu kan. Kita bisa lebih mudah juga pemeliharaannya. Cuma kalau untuk saya sendiri itu ya kegunaan paling penting dari unit testing itu adalah kita tuh jadi punya pemahaman yang lebih baik dari code yang udah kita buat, seperti itu. Jadi, terhindarlah kita dari bikin-bikin code yang nggak rapi, spaghetti, apalagi bikin code yang halu gitu, nggak jelas, tiba-tiba alurnya ke sana kemari gitu kan. Intinya kalau, rekan-rekan semua bikin kode yang berantakan, ya unit testing-nya juga ribet, intinya seperti itu. Nah, di sini, apa yang kemarin itu kan intinya di project ini kan kita cuma buat API untuk mengambil buku by subjek, di mana data pengambilan bukunya itu, belum pakai database sendiri ya, saya masih males banget bikin database sendiri. Jadi ini dia di sini ya, dia ambil dari third party ini 949 ini. Nah, di sini kita pahamin dulu, apa sih yang dilakukan di metode ini nih, di get books by subject ini. Nah, jadi kebetulan ini di dalam kelas, ya bisa kelas saya bisa paket, ya pokoknya itulah ya, apalah artinya apa istilah itu kan. Jadi dalam si paket books ini itu saya cuma ada satu metode ini. Nah, berarti ini metodenya. Yang mau dites seperti itu. Nah, di sini kan kita pahamin dulu, apa sih yang dilakuin saat saat metode ini berjalan gitu kan. Saat metode ini berjalan berarti yang pertama adalah dia ngambil data dari Redis. Ini pada line 34 ini, terus dia cek dulu ada error nggak saat pengambilan data dari Redis, kan seperti ini, error ini berarti yang dari sini, yang dari line 34. Kalau nggak ada dia akan ngecek apakah data Redis-nya kosong. Kalau dia berisi berarti dia di sini langsung masukin data Redis-nya itu ke dalam struct respon ini yang udah kita define di awal, lalu dia langsung return. Berarti metodenya selesai di sini. Tapi kalau enggak, berarti kan dia akan jalanin ke baris ini. Jadi dia ambil data bukunya langsung ke third party.
Setelah itu dia pengecekan, ada nggak sih error ketika menghubungi ke third party itu. Kalau udah itu berarti dia melakukan set data dulu ke Redis. Nah, saat set data baru dia balikin responnya ke depan ya ke handler, bahkan nanti sampai ke ya keluar di API yang kita. Nah, di sini kita paham dulu. Jadi kalau kita nulis coding itu kira-kira seperti lah kita paham dulu kita ngapain sih di metode yang kita buat seperti itu. Nah, berarti kalau di sini kita lihat kita ada manggil Redis untuk get data, kita ada manggil integrasi ke third party untuk ngambil metode ini, get book by subject ini, kita ada Redis lagi untuk set data ini. Nah, itulah kemarin yang saya bilang kenapa saya saat, buat untuk si Redis ini, itu saya buat interface sendiri seperti ini. Saya buat metode sendiri yang baru dia manggil ke Redis client ini gitu kan. Sebenarnya ini bisa-bisa aja dipanggil langsung di apa namanya di use case tadi gitu tanpa harus lewat metode set data ini dulu gitu kan. Cuma ya ini nanti gunanya adalah karena di sini saya buat interface sendiri dan nanti itu yang saya gunakan untuk membuat mockup. Jadi di sini kita ada mockup nih. Nah, ini mockup saya udah siapin, ada integration, ada yang persis tadi buat yang Redis tadi. Intinya, kenapa sih buat mockup? Kan karena di sini kita mau ngetes si use case ini nih. Nah, kan supaya dia nggak benar-benar melakukan ke Redis-nya, apalagi ya benar-benar ke sini, ke third party-nya, ya kita buat mockup aja untuk metode-metode yang kita panggil sebagai metode pendukung di dalam metode di use case ini, si get book by subject. Jadi kan ini ada get data dari Redis, ada ke integration. Integration ini kalau yang lupa ini ya, kita kilas balik. Integration itu metode yang ini, di mana dia ngambil data ke URL ini ya, URL 26. Kira seperti itu. Nah, baru selanjutnya kan terakhir dia manggil lagi dari paket Redis kita untuk set data. Nah, di sinilah saya bikin mockup-nya nih. Mockup yang pertama tadi ini mock Redis, jadi seperti ini. Nah, intinya untuk mockup ini saya pakai Testify Mock. Jadi rekan-rekan boleh contoh juga. Nggak harus pakai ini juga bisa. Jadi kayak kan ada Gomok juga ada ya dari Golang. Ya kira-kira gitu. Pakai ini, cuma saya lebih prefer pakai ini sih. Karena kalau pakai ini saya buat manual gitu. Nah seperti ini kan di sini saya define kalau mock Redis ini dia itu berdasarkan si service Redis interface ini. Nah ini yang tadi saya bikin nih si set data get data. Kalau saya nggak bikin kayak gini, saya nggak akan dapat metode yang buat saya mock up seperti itu. Nah, ini kan intinya si set data itu ini saya mockup. Gimana sih cara buat mockupnya? Sebenarnya kita sama, bikin aja metodenya sama seperti yang kita buat di metode aslinya. Jadi ini metode mockup yang pura-pura, metode yang asli, metode yang aktual seperti apa ya kira-kira seperti ini. Lalu kita panggil ini seperti ini, kita panggil mcall seperti ini untuk panggil ininya, apa namanya, parameternya. Nah, cuma kan intinya metode ini tuh dia cuma ada keluaran satu, yaitu si error ini. Ya udah, sebenarnya kita cukup ngecek aja kalau metode ini keluarannya benar error. Udah seperti itu. Nah, yang kedua itu yang si get data. Kalau get data ini dia sama nih kita bikin aja metode seperti yang aktual, keluarannya apa sering sama error ya udah sebenarnya kita cukup ngecek untuk si metode ini bener nggak keluarannya itu si string dan error ini gitu ya. Jadi ini yang dicek sebagai argumen get dan yang ke 0 dan ke 1 itu ini berarti 0 yang ini, yang ke 1 berarti yang ini, yang errornya. Nah, kalau ini kan dia tadi yang pertama cuma satu, ya udah berarti yang ke 0 aja. Nah, kira-kira seperti itu. Ya ini mirip-mirip lah berarti saat saya bikin mockup yang integration. Integration kan dia keluarannya adalah book responnya seperti ini, struct ini dan keluarin error. Ya udah kita cukup cek aja sebenarnya kalau argumen keluaran yang nol bener nggak sesuai dengan yang sudah kita define, yang satu juga apa. Nah seperti itu. Sebenarnya cuma seperti ini aja untuk mockup ya. Jadi kalau buat manual ya ini saya begini, saya pakai Testify Mock. Oke, nah untuk selanjutnya itu setelah mockup dibuat, baru kita lihat nih kita ngapain sih di metode kita. Pertama itu berarti seperti yang tadi kita udah telusurin dari awal, jadi dia ambil data dari Redis dulu, kita kasih pengecekan dia error apa enggak saat ambil data, terus kalau data Redisnya berisi, kita langsung return. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti kan kita buat yang ini dulu nih. Jadi seperti ini ya, ini untuk tesnya seperti ini. Ini saya juga pakai Testify. Ini saya akan jelasin dulu di sini. Jadi ini saya import yang saya butuhin di sini dari mock-mock yang udah dibuat ya. Ada mock integration tadi, mock Redis, mock respon, seperti itu. Jadi nanti ya ini penjelasannya aja lah ya. Nanti kalau apa
rekan-rekan pada lebih lanjutnya kan bisa di-clone, bisa dipelajarin, bisa di-running. Sama oh ya ini saya, sebenarnya udah ada di deskripsi channel saya gitu kan, saya juga sebagai mentor di ADP List ORG gitu kan. Nah kalau butuh mentoring atau apa, mau diskusi boleh kok nanti, book jadwal saya di situ. Oke intinya seperti inilah ya, kita buat si unit test-nya itu kita buat si struct-nya dulu untuk, use case-nya itu sendiri. Ya intinya seperti ini nih, ini yang di book use case list struct ini adalah, apa namanya, yang kita pakai nih. Jadi suite ini yang dari si mock untuk ngejalanin suite test-nya. Terus, mock-mock-nya apa aja yang kita panggil, kalau use case-nya kita panggil bukan mock ya, karena kan yang kita tes si use case-nya itu sendiri, jadi kita panggil yang bukan mock-up-nya gitu kan. Kalau yang lainnya kan kita hanya butuh mock-up-nya aja. Terus itu di setup test ini ya kita define yaitu apa, caranya itu seperti ini emang, jadi bisa kalau mau lebih detail nanti kenapa caranya gini ya, ini udah ada di dokumentasinya si, Restify ya, seperti itu. Nah ini kalau suite use case-nya, ini beda sendiri nyubuk use case ya, ini karena kita manggil instance-nya, instance dari mana ya, kan dia ada di sini nih. Ini si apa, paket book use case-nya, ini interface-nya, ini pembuatan instance-nya di sini kan. Ini kita panggil supaya dia bisa manggil si interface-nya, seperti itu. Nah ini kayak DTO ini saya buat mockup juga, ya kira-kira seperti itulah ya. Nah, untuk tesnya sendiri, ini yang lain mungkin saya komen dulu, jadi kita fokus jalanin satu-satu. Nah ini kalau pakai pakai Testify ini kira-kira beginilah ya. Nah ini jadinya ada paket-paket yang jadi nggak dipakai, jadi kita buang dulu, nanti baru kita pakai. Nah ini untuk menjalankan tesnya kalau secara keseluruhan itu bisa pakai ini. Ini yang dari bawaan Go kan, Go testing seperti ini. Nah di sini tuh dia akan jalanin si switterannya tadi, itu yang saya bilang tuh switteran seperti ini. Ini kalau kita mau jalanin semuanya. Nah, ini kita fokus dulu ke yang tadi, berarti kan untuk awal, kita balikin lagi, berarti kan dia akan ngecek data, sorry bukan ngecek data, dia ngambil dulu data dari Redis, baru dicek Redisnya kosong enggak, sorry sebelum dicek dulu ada error enggak saat pengambilan data dari Redis di sini, 936, baru cek Redisnya kosong enggak, kalau enggak berarti dia balikin data langsung dari sini. Nah, berarti kan intinya di bagian ini kita bisa simpulkan nih dari bagian line 34 sampai line 47 itu adalah kita itu sukses ngambil data dari Redis. Intinya seperti itu nih. Di line ini kita sukses ambil data dari Redis. Makanya kita buat nih skenario-nya yang ini. Test get by subject from Redis success. Nah, karena si Redis ini dia butuh konteks background, kalau yang dia apa di metode asnya kan dia ngambil konteks background dari request langsung tuh. Ini kita buat-buat aja di sini ngambil konteks background dari sini langsung. Nah, terus, buat si, apa namanya, si Redis-nya itu sendiri kan dia butuh data yang udah di-marsal nih. Jadi ini data responnya nih yang saya bikin pura-pura di sini buat mockup juga. Nah, ini kan karena ini cuma testing ya, saya tuh nggak, apa namanya, males bikin testing yang ribet-ribet. Ini makanya saya bilang di video ini kita bakal bikin testing yang nggak stres gitu. Intinya kan di sini walaupun dia ada banyak, sebenarnya kan yang kita butuhkan ya salah satu aja lah seperti itu aja. Karena ini buat ngetes aja kalau ini berhasil atau enggak. Ya kalau mau bikin tesnya lebih mendalam lagi bisa, bukan nggak bisa gitu. Cuma ini saya akan contohin bikin tes yang nggak stres, dia seperti itu. Nah, di sini saya udah marsal di sini, yang artinya kan pada metode yang aktual ya di sini dia akan ngambil data Redis dulu. Nah, berarti sebelum melakukan pemanggilan ke use case aslinya, kita panggil dulu mock Redis-nya ke metode get data. Ya, get data ini ya. Seperti ini kan ini si get data itu dia di sini dia butuh konteks dan dia butuh si string subjeknya seperti itu. Nah, baru di sini kita return-nya apa? Nah, karena sorry kembali lagi ya nih, karena di sini kan return-nya kita asumsikan dia sukses nih, dia langsung akan menjalankan ke sini, dia return dengan data yang dimasukin seperti ini. Nah, berarti di sini ya kita tinggal return aja. Return-nya itu berarti yang si ini berisi error-nya 0 kan karena si metode get data ini dia ada data atau dan error ya di sini yang dia kembalikan. Ada 2 return gitu loh. Nah, kita coba begini aja, berarti yang return pertama itu datanya ada dari si Redis ini ya, si get data ini dan errornya nil. Baru kan berarti dia jalan lah ke si, apa namanya, metode aslinya nih yang dites. Nah, intinya sih di sini kan karena dia sukses, berarti kan errornya nil tuh, nggak ada error. Nah, pada bagian sini nih, kan di sini dia berarti nggak ada error nih, mulai dari sini dia nggak ada error. Ya udah, berarti kan dia langsung return ini, terus errornya nil, kan seperti itu.
Ya sama seperti ini. Jadi saya tinggal cek, si error-nya ini nil atau enggak gitu loh. Dia sama nggak sih yang error yang biasa itu nil atau enggak. Nah, ini kalau saya run, oke ini udah sukses. Nah, kalau di VS Code tuh kita juga bisa lihat, coverage-nya, udah coverage-nya udah berapa. Entar, ini cukup klik kanan. Nah, ini Google, Go to Google Test Coverage Current Packet. Ini kayaknya mungkin ketutupan video saya deh, cuma intinya ada Go to Google Test Coverage in Current Packets. Bisa nggak sih kalau ada ke sini ya? Oh, ini bisa. Ini ya, Go to Google Test Coverage in Current Packet. Saya klik. Nah, dia ngasih tahu nih kalau unit test kita sudah coverage 38% dari segmennya. Yang mana sih? Nah, ini dia jadi hijau nih. Berarti ini kita udah selesai nih. Kita udah coverage yang sini. Kan seperti itu. Nah, kalau ini udah buat yang skenario salah sudah, berarti kan kita tinggal lengkapin di sini. Dia ada error saat nge-get data dari Redis. Ya udah, kita bikin satu lagi. Ini yang udah saya bikin. Nih, saya bakal apa namanya? Bakal buka yang lain lagi. Ya, seperti ini. Ini paket-paket yang tadi dihapus ya kita panggil lagi. Kita auto save aja. Nah, di sini kan apa namanya? Tadi kita mau ngelengkapin yang ini ya. Dia belum cover yang sini ya. Dia belum cover yang sini. Ya udah, ini saya akan jalanin. Saya jalanin. Kita coba dulu ya. Nah, ini udah oke. Nah, maksudnya kan di sini ya kalau disesuaikan dengan skenarionya, kan berarti saat dia get data itu di yang Redis tadi, dia kan harusnya return-nya tuh dia kosong, terus ada errornya gitu loh di bagian sini tadi. Dia kan harusnya saat ngambil sini dia kosong, berarti errornya berisi. Makanya kena pengecekan yang ini kalau error tidak sama dengan nil. Seperti itu. Nah, ini kalau saya coverage, nah di sini ya biar kelihatan ya. Nah, ini udah 66%. Nah, ini udah ke cover kan yang di sini sih. Errornya tuh nggak nil seperti itu. Dia udah apa namanya errornya berisi ya. Ini udah cover nih ya. Tadi kan belum. Nah, intinya nih skenario kan seperti ini. Kalau dia get data berarti dia harusnya returnnya itu berarti kosong bagian yang sini, bagian datanya. Ini ya metode seperti ini kan bagian datanya harusnya dia kosong. Terus bagian errornya berisi. Nah ini saya pakai mock anything ya. Maksudnya apa aja lah yang penting ada errornya seperti itu. Ini yang saya bilang supaya nggak ribet-ribet banget sih bikin unit testnya. Makanya di sini saya tinggal ngecek aja errornya tuh sama nggak dengan you mock anything ini tadi gitu, error yang terjadi. Nah, ketika di sini aja udah error, berarti kan saat dia ke apa namanya di sini kan berarti dia akan harus ke sini kan, ngambil ke si integrasi ini karena di sini dia udah udah error tapi sini saya belum return ya. Nah, ini yang saya tunjukin di sini ketika ini error saya belum return nih. Saya masih ngambil ke sini. Bisa aja di sini kita taruh return kalau ini error gitu. Cuma karena ini ada integrasinya kan, jadi kayak kalau ini error ya kita coba dulu ambil dari si integrasinya ini, ambil dari data aslinya, bukan dari yang cache-nya kita seperti itu. Nah di sini makanya saya bikin juga skenario-nya dia error nih gitu. Jadi ini nggak cuma melengkapi yang di sini aja, tapi ini lengkap sampai ke sini yang udah saya buat. Jadi ini dia error juga di bagian sini, di bagian lain 51 sampai lain 53 ini gitu. Jadi ceritanya dia udah error juga dari Redis, dia error dari apa saat ngambil ke third party seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita kasih error yang berarti di sini juga sepertinya kan di use case-nya itu yang get by subject ini dia kan kembalikan dua nih, returnnya ada datanya sama error ya kan datanya di sini nggak saya pakai gitu kan, nggak perlu dipakai juga ya udah, jadi saya cukupin di sini. Misalnya mau tesnya lebih dalam lagi kayak, oh balikannya kalau ini harus ada data ini bisa, gitu. Cuma ini contoh yang nggak ribet, dia seperti itu ya. Nah kalau ini udah, si error ini dari sini, yang line 36 ini, sampai bahkan yang error di line 51 ini udah ke cover, berarti kan kita tinggal cover kalau dia sukses gitu kan. Nah disinilah saya bikin yang sukses.
Nah, ini saya uncomment lagi. Nah, sukses itu berarti kan dia di line yang ini nih. Kalau dia di sini udah beres, berarti kan dia data masuk ke struct respon ini. Yang nantinya akan di-return di line 66 ini. Nah, kalau intinya sukses kan dia ada di sini ya. Nah, kita tuh masih ngelewatin yang ini dulu nih ketika dia sukses ngambil dari sini set data atau belum. Nah, ini kita lewatin dulu, kita bikin dia return-nya oke gitu. Ceritanya dia bener, semua udah beres. Jadilah si sukses ini. Berarti kan ketika dia get data, kita ambil dari mockup ini dia harus return-nya itu apa namanya? Dia kosong. Terus ini dia berarti ada kena error yang sini. Misalkan dia bakal kosong. Terus dia kena error yang sini. Nah, karena di sini kan bedanya ini sama yang atas ini, karena di sini kan kita tuh ngambil data dari Redis yang sukses gitu ya. Dia sukses ketika ambil data dari Redis. Nah, di sini kita bakal bikin dia sukses, tapi harus ngelewatin kode yang sini supaya coverage sampai ke bawah. Berarti kan di sini kita harus buat error. Nah, gitu. Itu kenapa di sini saya saat dia get data, saya returnin dia kosong, dia error, berarti kan dia bakal ngambil ke integrasi. Nah, di integrasinya berarti kan dia akan ngebalikin data dengan errornya yang nil, seperti itu. Kan metodenya seperti ini ya. Dia ke sini, ada datanya, errornya nil kalau dia sukses. Nah, seperti inilah jadinya. Jadi sini get books by subject yang dari integrasi ini ya, mock integrasi ini, dia return data ya mock anything maksudnya berarti ya apa aja lah yang penting pokoknya ada data, terus dia errornya berarti nil. Nah, kalau untuk keseluruhan sukses berarti kan proses yang di sini tuh si set datanya ini kan dia juga harus beres, nggak boleh ada error. Nah, itulah makanya di sini saya langsung nih set datanya itu saya bikin dia nggak ada errornya gitu, returnnya nil dia errornya. Kalau ini sih apa namanya parameter-parameter yang bisa dilihat ya. Nah, di sini parameter dia ada butuh konteks background, subjeknya untuk key, terus dia butuh datanya, terus dia butuh TTL-nya seperti itu. Nah, inilah dimasukin ke sini, berarti kan ini konteks, subjeknya yang buat key, ini datanya berarti yang mau anything aja, kayak pokoknya datanya ada, terus ini TTL-nya durasinya 2 menit, seperti itu. Ya udah kalau ini udah selesai, kan kita tinggal panggil use case yang aslinya. Sama nih datanya nggak saya pakai. Saya mau ngecek pokoknya errornya nggak nil gitu aja. Saran, angkanya udah oke. Nah, kita lihat coverage-nya. Kenapa nih? Kayak nggak mau jalan. Kita coba ulangin ya. Nah, oke ini udah jalan tuh, udah 90%. Berarti dia udah cover nih yang ini nih ya, sukses secara keseluruhan ya dengan kondisi skenario-nya adalah dari Redis-nya itu dia data nggak ada, dia error, berarti dia ambil data langsung dari third party. Nah, dia balikin sukses. Nah, baru kita tes lagi nih yang kurang kan berarti tinggal ini, dia error ketika set data. Seperti itu. Ya udah, berarti ini kita bikin nih case-nya. Ini udah ada, saya bikin, kayak tinggal komen. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan berarti saat get data ini kita anggap error ya, karena dia harus turun kodenya ke bawah sini. Ini yang saya bilang, ketika kita bikin unit testing tuh kita akan lebih paham nih dari kode yang kita buat. Dia seperti itu. Jadi kan di sini data di sini dia harus error dulu supaya untuk turun ke sini gitu loh. Supaya dia bisa ambil data dari sini baru nanti dia jalanin kode ke bawahnya lagi seperti itu kan. Nah, jadi di sini saat dia lagi apa namanya di sini berarti kita kasih error, ini error mau anything pokoknya error aja gitu ya. Terus di sini saat integrasinya berarti dia dapat data. Ini saya kasih datanya itu yang dari sini. Ini saya mockup aja. Sebenarnya nggak dipakai juga sih, cuma biar ngerti aja lah ya. Dia itu datanya kita isi di sini gitu. Ya mock anything juga bisa sih. Nah setelah itu kan saat dia set data ini, sorry. Nah set data ini kan kita bikin kalau setnya itu error. Setnya nggak berhasil. Baru kita cek errornya sama atau enggak nih, udah menghasilkan error yang sama atau enggak dari dengan mock anything ini dengan error yang dikembalikan sama si use case-nya ini gitu ya. Jadi kan use case ini dia kembalikan error ini, kita cek hasil akhirnya itu dia equal enggak. Dia seperti itu. Ini saya run. Oke, dia udah berhasil. Nah, ini kalau saya tes coverage-nya,
Nah, udah 100%. Ini ya guys ya, tuh. Ini udah ke cover semua kodenya. Jadi kira-kira gitu ah. Ya kayak ini. Kalau dalam case ini berarti kita akan buat unit testing mulai dari ngambil data Redis-nya berhasil, nggak ada error, sama mulai dari ngambil data apa? Kok mulai lagi dilanjut dengan data Redis-nya itu nggak ada, terus dia error. Yang intinya dia bakal ke sini ngambil data dari sumber aslinya. Kalau itu kita cek lagi kalau dia set datanya itu berhasil, dia di return sampai misalnya kalau si set data itu nggak berhasil. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi itu kalau buat saya pentingnya unit testing itu selain dia bisa debugging lebih dini, mempermudah pemeliharaan gitu kan. Terus juga apa ya membuat ini apa sih kualitasnya tuh ya terjaga dari unit yang udah kita buat seperti itu kan. Cuma kalau saya lebih ke arah eh, untuk orang yang nulis unit testingnya dia akan lebih paham sama kodenya gitu. Jadi dia lebih sadar dia buat kode apa, buat metode apa seperti itu. Jadi ya kira-kira gitulah guys ya. Kurang lebihnya ya mohon maaf, saya masih belibet banget, masih harus sering belajar ya gini syuting-syuting kayak gini ya. Kalau ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan boleh ditambahin apa boleh ditambahin di komen kan masih belibet ya. Boleh ditambahin di komentar dan ya jangan lupa like, subscribe, terus share juga biar banyak lagi yang nonton untuk pembelajaran ini gitu kan. Ya mudah-mudahan video kali ini bisa jadi pembelajaran buat rekan-rekan semua. Terus support backend magang supaya backend magang makin semangat bikin konten-kontennya. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih. Salam back and magang.